Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah, yang pertama yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesyirikan. Beliau adalah bapak para nabi dan rasul dan juga nenek moyang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Ibrahim penuh dengan ujian, pengorbanan dan keajaiban yang menunjukkan keimanan dan keteguhan hatinya dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi, yaitu di negeri Mosul, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala-berhala yang terbuat dari kekayuan maupun bebatuan. Dan di sini juga dikenalkan yaitu ayah beliau yang bernama Azar, yang merupakan seorang seniman yang ahli membuat patung-patung tersebut. Dan yang berkaitan dengan hal tersebut ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah mengenai Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala menggunakan kapaknya. Pada suatu hari, Raja Namrud dan pengikutnya pergi keluar dari kampung halaman. Mereka hendak melakukan upacara keagamaan, sehingga suasana gedung tempat berhala menjadi sepi. Kesempatan itu pun lantas digunakan oleh Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Sebelum itu juga Ibrahim alaihissalam memang sudah berencana untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Hal ini dimaksudkan agar mereka berhenti menyembah berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun masuk gedung tempat berhala-berhala itu bersemayam. Dengan penuh semangat, Ibrahim alaihissalam pun menghancurkan satu persatu hingga menyisakan satu berhala yang paling besar. Dan setelah itu pun Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan kapaknya di leher berhala tersebut dalam keadaan menggantung. Lalu ia pun pulang kembali ke rumahnya. Ketika Raja Namrud dan para pengikutnya kembali, mereka sangat terkejut melihat berhala-berhala yang mereka sembah justru hancur. Mengetahui Ibrahimlah yang menghancurkan berhala tersebut, Raja Namrud pun kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menangkapnya. Setelah berhasil ditangkap, Nabi Ibrahim pun dibawa ke pengadilan raja yang disaksikan oleh masyarakat umum. Sidang itu pun terbuka dengan tujuan rakyat mengetahui jalannya persidangan pelaku penghancuran berhala-berhala yang mereka sembah. Raja Namrud pun bertanya, "Hai Ibrahim, apakah kamu menghancurkan berhala-berhala itu?" Dan "Bukan," jawab Nabi Ibrahim dengan cepat. Raja Namrud yang geram lantas mendesak Ibrahim, Jangan ingkar, hai Ibrahim, akui saja perbuatan itu." "Tidak," ujar Nabi Ibrahim sambil bersikukuh. Jawaban itu justru memancing keamarahan sang raja, yang akhirnya Ibrahim alaihissalam melanjutkan ucapannya, "Baiklah, kita sama-sama berakal. Persoalan saat ini adalah mencari pelaku penghancuran berhala itu. Siapa yang telah memperlakukan berhala-berhala seperti itu? Sebetulnya buktinya sudah ada. Sekarang di hadapan kita ada satu patung besar dan di lehernya tergantung kapak besar. Mungkin dialah pelakunya," ucap Nabi Ibrahim alaihissalam, semakin membuat Raja Namrud marah. Ia berkata, "Hai Ibrahim, kau banyak akal. Kau pikir aku dan rakyat sebodoh itu? Mana mungkin patung bisa aku ajak bicara dan aku tanyakan siapa pelakunya? Kau terlalu bodoh, hai Ibrahim."
Hai Raja Namrud, rupanya yang bodoh bukan aku, tapi engkau dan seluruh rakyatmu. Buktinya patung yang tidak berdaya apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa diminta pertolongan, dan tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan itu yang kalian sembah dan engkau puja, kata Ibrahim alaihissalam menanggapi Raja Namrud. Ia lalu melanjutkan, kalau engkau dan rakyatmu sudah tahu bahwa patung dan berhala yang kalian sembah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, bisa diminta pertolongan, mengapa kalian sembah dan kalian puja? Di hadapannya kalian berdoa, kalian meminta kebaikan dan keselamatan. Sudah jelas patung-patung yang kalian sembah itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya kehancuran. Baiklah, sekian kisah yang dapat kita ketahui dari Nabi Ibrahim tadi. Dan selanjutnya yaitu kisah peristiwa mencari Tuhan dari Nabi Ibrahim. Sejak kecil Nabi Ibrahim telah menunjukkan keistimewaan. Namun ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim merasa bahwa matahari bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kuasa di balik penciptaan alam semesta ini. Nabi Ibrahim kemudian mulai mencari Tuhan yang sejati. Ia mempertanyakan keberadaan Tuhan dan mencari pertanda-pertanda kebesarannya di alam semesta. Dalam perjalanannya bahwa mereka tidak memiliki kuasa dan tidak bisa menjadi Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, ia berpikir bahwa matahari adalah Tuhan yang lebih besar. Namun ketika matahari terbenam, ia menyadari bahwa Tuhan tidak bisa terbatas pada objek-objek di alam semesta. Ia menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi yang setelah mencari dan sungguh-sungguh, Nabi Ibrahim akhirnya menemukan Tuhan yang sejati. Ia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Dengan keyakinan yang kuat, Nabi Ibrahim menyampaikan risalah tauhid dan kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Dan di sini dapat kita ketahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi telah diabadikan dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 78, yaitu ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit dan berkata kepada kaumnya, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Kemudian ketika melihat matahari terbit, dia berkata lagi kepada kaumnya, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Akan tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari yang kamu persekutukan. Dan selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim, yaitu yang pertama pelajarannya ialah dalam kisah Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan dan telah mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kebenaran dan mengenal Allah yang sejati. Dan pembelajaran yang kedua yaitu Nabi Ibrahim menunjukkan ketekunan, kecerdasan dan keberanian dalam mencari Tuhan. Yang ketiga yaitu kesediaan untuk meninggalkan kesesatan dan menyembah Allah yang Maha Esa. Baiklah, selanjutnya yaitu kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman lahir di Palestina dan merupakan anak dari Nabi Daud. Kisah kelahiran Nabi Sulaiman tidak secara spesifik dijelaskan dalam sumber-sumber yang tersedia. Namun dalam Al-Quran dan sumber-sumber lainnya fokus lebih pada perjalanan hidup dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi dan raja yang bijaksana.
Dia memiliki banyak mukjizat, termasuk kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang dan jin, serta kebijaksanaan dalam memerintah dan menyelesaikan perselisihan di antara umatnya. Dan selanjutnya yaitu peristiwa penting. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebijaksanaan, kekayaan, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan yang seperti burung dan semut. Salah satu kisah yang terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis yang merupakan penguasa kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya masuk Islam dan menyembah Allah yang Maha Esa. Ratu Balqis kemudian datang menemui Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah. Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah tersebut dan menunjukkan kepadanya keajaiban yang diberikan Allah kepadanya. Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai pembangun bait suci, yaitu Baitul Maqdis pertama di Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Nabi Sulaiman membangun bait suci dengan bantuan para jin dan manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga dapat dijelaskan yaitu pembelajaran atau hikmah lah yang akan kita dapat dan kita ambil. Yang pertama yaitu dalam kisahnya dengan pasukan semut, Nabi Sulaiman mengambil pelajaran tentang pentingnya bekerja keras dan bekerja sama dalam mencapai keberhasilan. Yang kedua yaitu tentang Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan rendah hati. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya memiliki sikap bijaksana, rendah hati, dan tidak sombong ketika memimpin. Seperti yang kita pahami, dalam kisah Nabi Sulaiman ini juga telah dijelaskan yaitu tentang walaupun Nabi Sulaiman memiliki harta yang banyak, memiliki pasukan yang banyak, namun walaupun ia memiliki kekayaan tersebut, ia tetap patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak menjadi orang yang sombong dan ketika ia memimpin. Dan pelajaran yang dapat kita ambil dari yang ketiga yaitu Nabi Sulaiman diberikan kecerdasan dan kekayaan oleh Allah. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya memanfaatkan kecerdasan dan kekayaan yang dimiliki untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Baiklah, selanjutnya yaitu dalam suatu pembelajaran dan juga dapat kita ambil yaitu sifat Nabi Sulaiman yaitu sebagai pemimpin terpercaya, adil dan bijaksana. Nabi Sulaiman ialah benar-benar seorang raja yang sangat legendaris sebagai seorang pemimpin. Nama dan keagungannya dikenal di seluruh dunia. Dia sangat pandai mengatur dan mengelola kerajaannya. Bahkan Nabi Sulaiman terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya dalam mencari solusi atas masalah tersebut. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengatur seluruh pasukannya yang besar, yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Pasukan besar ini memiliki kekuatan yang sangat besar karena sikap yang amanah, adil, dan bijaksana. Nabi Sulaiman alaihissalam memimpin pemerintahannya selama 40 tahun. Dan selanjutnya yaitu sifat Nabi Sulaiman selalu rendah hati dan malu kepada Tuhan. Meski diberikan kekuasaan yang sangat besar dan tak terbatas, hal ini tidak menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam sepenuhnya sombong. Sebaliknya,
ia merasa dipermalukan di hadapan makhluk Allah lainnya. Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan raja yang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami bahasa hewan, dapat berbicara dengan burung hudhud dan juga memahami bahasa semut. Nabi Sulaiman yang memiliki kuasaan penuh atas kerajaan Bani Israel yang luas dan meluas, dan Allah menundukkan kepadanya makhluk lain yaitu jin, angin dan burung-burung yang semuanya berada di bawah perintahnya, apa yang dia inginkan dan menuruti semua perintahnya. Allah juga memberikan hadiah berupa cairan tembaga yang mengalir dari bumi untuk digunakan dalam pekerjaan pembangunan. Berbagai keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah: yang pertama, memahami bahasa hewan, dan yang kedua, menjadi nabi umat manusia terkaya dalam sejarah peradaban. Dan ketiga yaitu memiliki pasukan terkuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan antara manusia, jin yang bekerja di bawah perintahnya. Yang keempat yaitu dia juga mengarahkan angin sesuai dengan perintahnya. Namun dengan kekuatannya yang besar dan tak terbatas, membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan sesama makhluk. Di antaranya ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat rahmat Allah begitu besar, namun ia merasa ibadahnya masih kurang. Dia malu melihat langit karena malu kepada Allah. Nabi Sulaiman suka berdialog dengan orang-orang kecil. Dia suka berkomunikasi dengan umatnya meski hanya dengan beberapa semut. Nabi Sulaiman juga suka bekerja dan bentuk syukur dan khidmat. Salat Nabi Sulaiman begitu agung hingga beliau wafat dalam keadaan salat dalam posisi berdiri. Baiklah, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.